Pagi ini kami mendapat informasi dari pos induk bahwa satu orang warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek ditembak orang yang diduga merupakan anggota KKB OPM di Jalan Trans Papua. 1 jam setelah kejadian, aparat kepolisian meluncur ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Namun gagal. Saat mendekati TKP, aparat kepolisian mendapat serangan tembakan dari arah ketinggian perbukitan. Karena posisi pemantauan kami saat ini tidak begitu jauh dari lokasi kejadian, kami diperintahkan untuk membantu kepolisian yang akan melakukan evakuasi. Pukul 10 WIT, dengan naik kendaraan roda 4 kami pun bergeser. Kira-kira 1 jam kemudian, kami naik menuju perbukitan berbatu di sebelah timur lokasi. Tiba di suatu tempat, saya bersama satu orang rekan bersalin pakaian. Untuk mendekati posisi KKB yang posisinya saling berhadapan antara perbukitan, kami harus berkamuflase. Usai mengenakan pakaian kamuflase, kami bergerak menuju ketinggian perbukitan. Sekitar pukul 11:45 WIT, kami mulai mencari posisi KKB. Dengan teropong, saya mengamati TKP. Di satu tikungan jalan yang sedikit gelap karena dilindungi pepohonan, saya melihat sepeda motor milik korban terparkir di pinggir jalan. Sesaat saya mengamati sekitar sepeda motor. Namun posisi korban sama sekali tidak terlihat. Saya mengarahkan teropong ke arah ketinggian perbukitan untuk mencari posisi KKB pelaku penyerangan terhadap aparat kepolisian. Beberapa titik posisi yang kemungkinan besar merupakan posisi KKB, saya amati. Hasilnya nihil. Saya mengarahkan teropong ke arah jalan tikus menuju pemukiman warga. Ternyata di antara semak-semak yang berada di pinggir jalan, ada sosok manusia yang bergerak perlahan. Dengan sepucuk senjata api laras panjang di tangan kanannya. Beberapa saat saya masih menunggu untuk mencermati arah pergerakannya. Saya menunggunya berkomunikasi dengan anggota KKB yang lain. Namun sepertinya ia tidak melakukannya. Tangan saya sudah mulai gatal. Ia pun saya eksekusi. Beberapa detik setelah saya eksekusi, satu anggota KKB lain muncul dari balik semak-semak dan mencoba melarikan diri. Saat berlari beberapa langkah, rekan saya pun melakukan tugasnya. Berhasil. Saya mengacungkan jempol ke arah teman saya. Tidak semua orang bisa melakukan eksekusi terhadap benda yang bergerak dari jarak yang relatif jauh. Ternyata rekan saya sudah mampu mengakumulasikan kecepatan pergerakan target dengan titik bidik. Kami kembali mengamati perbukitan. Sepertinya sudah clear.
Kami pun turun ke jalan tempat kejadian perkara. Walau kami mendengar beberapa kali bunyi tembakan di kejauhan, kami lanjut melakukan evakuasi. Pukul 13.15 WIT, kami diperintahkan kembali ke pos induk. Seolah tak peduli bagaimana kondisi kami saat ini, komando kembali memerintahkan kami untuk melakukan operasi khusus. Dari pantauan drone, posisi persembunyian kelompok KKB yang melakukan penembakan terdeteksi. Mereka bersembunyi di satu bangunan milik pemerintah yang sudah lama kosong dan tidak digunakan lagi. Pukul 16.30 WIT sore, kami sudah berada kira-kira 1 kilometer dari lokasi bangunan tempat KKB lainnya bersembunyi. Melihat posisi bangunan yang tidak jauh dari pemukiman warga, saya memutuskan untuk melakukan penyergapan dengan senyap, cepat dan tepat. Melakukan penyergapan saat masih terang, kemungkinan besar akan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Kami di sini untuk menjaga warga, bukan membuat mereka merasa takut. Kami akan melakukan penyergapan saat warga sudah terlelap tidur. Setelah mengamati dan mencermati situasi, kami pun beristirahat. Pukul 2 dini hari, kami pun melakukan tugas kami. 2 orang kami serahkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan selanjutnya. 2 orang lainnya terpaksa kami tinggalkan di lokasi karena tertidur lelap dan tidak mungkin bangun lagi. Keesokan harinya, situasi jalan Trans Papua kembali lancar. Jalanan sudah kembali ramai dengan aktivitas masyarakat yang keluar masuk menuju ibu kota kabupaten. Kami Hantu Rimba, Komando.